Mas Aep, kami ingin konfirmasi terlebih dahulu, Mas. Ini apakah benar Mas Aep ini melihat awal peristiwa yang menimpa almarhumah Vina dan juga almarhum Eki, Mas? Iya, saya kebetulan waktu itu melihat. Mantan Kabareskrim Polri Komjen Pol Susno Duaji secara terang-terangan menyebut saksi kasus pembunuhan Vina Cirebon, Mel dan Aep berbohong. Nama-nama baru semakin banyak muncul sebagai saksi kasus pembunuhan Vina dan Eki yang terjadi pada 2016 silam. Terbaru saksi-saksi yang menyita perhatian publik lewat pernyataan-pernyataannya adalah Mel dan Aep. Mel dan Aep secara mengejutkan menyatakan bahwa mereka mengetahui bagaimana detik-detik pembunuhan Vina dan Eki oleh Peggy Setiawan dan kawan-kawannya. Namun pernyataan Mel dan Aep ini dinilai berbohong oleh mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duaji. Saksi yang terakhir muncul namanya Mel. Kalau saya sebelum memeriksakan saja, saya sudah tahu bahwa ini pasti bohong, kata mantan Kabareskrim Polri kepada TV One Sabtu 1 Juni 2024 malam. Bahkan menurutnya saksi kasus Vina Cirebon bernama Aep layak untuk dijebloskan ke penjara. Yang kedua, yang paling berbohong lagi namanya Aep. Aep ini bohong sehingga wajar dimasukkan ke dalam sel penjara, tambahnya. Menurut Susno, Aep pernah menjadi saksi dalam perkara ini sebelumnya, namun yang bersangkutan tidak menghadiri persidangan tersebut. Mengapa saya katakan dia wajar dimasukkan ke dalam sel dan dipenjara dan diproses pidana? Sesuatu yang tidak mungkin, impossible kesaksiannya. Demikian ditambahkan oleh Susno Duaji. Ada mas, gak ada keributan. Nggak ada geng. Jam 8 malam udah tutup. Nah, lokasi depan bengkelnya pencucian Aep itu nggak ada warung sama sekali. Nggak ada warung rokok ya? Ya, dan nggak buka sampai malam ya? Nggak ada, bukannya nggak buka, di sini nggak ada. Pak, kalau sama pelaku kenal nggak? Beberapa sama. Kalau sama pelaku kenal sebagian. Sebelumnya, Aep mengaku melihat peristiwa yang terjadi 8 tahun lalu. Ia melihat peristiwa itu di bengkel dengan jarak 100 meter dengan TKP. Aep mengaku tidak mengenal para pelaku, namun mengingat wajah sepeda motor yang dipakai Peggy dan kawan-kawannya di malam pembunuhan tersebut. Kalau yang ini kan baru nih, yang namanya Peggy. Sama Peggy tahu wajahnya? Tahu wajahnya. Sama Peggy? Tahu. Oh tahu. Waktu peristiwa itu ada? Peristiwa itu waktu semalam ada itu. Ada. Adanya gimana bisa tahu bahwa ada Peggy? Ya dia sering kumpul sama anak-anak. Waktu kejadian itu Peggy ada? Ada Di lokasi? Ada. Gimana tanggapannya kan? Ya tanggapannya yang seperti kemarin itu, gitu loh. Karena kesaksian dia itu, ya saya bisa dibilang ya. Semua juga sama lah gitu tuh. Mungkin menilai si Aep itu bersaksi itu banyak keraguan, pakai masker, gestur tubuhnya, matanya gini-gini. Ya saya juga sama kayak gitu. Makanya saya kesel kalau memang dia bisa membuktikan dan itu benar, ya udah. Sementara itu banyak publik yang mengatakan bahwa 1000% si Aep tersebut saksi bayaran, harus segera dijebloskan ke penjara. Publik menilai kemudian si Aep tersebut persis sekali dengan tetangganya yang bernama inisial RT. Bentuk raut wajahnya, suaranya, bentuk rambutnya, kulit, postur tubuh, tinggi badan, mungkinkah ada orang yang identik atau kembarannya? Dan saksi mengatakan bahwa dia tersebut track recordnya sangat buruk, pernah jadi anggota geng motor, monaker, EKTC, penikmat miras, penipu, pernah beberapa kali dijerat operasi polisi, sehingga temannya melantik nama dia dengan nama OT, operasi target. Akhirnya semua warga lebih kenal dia dengan nama OT. Sementara itu atas tuduhan tersebut Peggy alias Perong dijadikan tersangka kasus pembunuhan Vina Cirebon dan Eki, pacarnya 2016 silam. Peggy alias Perong kini sudah ditahan Polda Jawa Barat sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Jawa Barat. Lantas apakah Perong akan dihukum mati atau seperti terpidana lainnya dihukum seumur hidup?
Polda Jawa Barat tak tanggung-tanggung menerapkan 2 pasal sekaligus kepada Peggy alias Peron. Pasal pertama terkait dengan 340 KUHP tentang pembunuhan junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pasal kedua ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Sementara itu, pihak keluarga berencana melakukan pra-peradilan terhadap penetapan tersangka Peggy alias Peron tersebut ke Polda Jawa Barat.